Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Ya sabahan nur. Kaifa halukum? Ya bi khair alhamdulillah. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Hadzal yaum hadzal usbu naltaqi marra fi darsi al-lugha al-arabiyyah peminatan. لو كان نحن لا نستطيع أن نلتقي مباشرة لكن نحن نستطيع أن نلتقي بآلات التصوير. Walaupun kita tidak bisa berjumpa secara langsung bertatap muka layaknya di jam formal, kita bisa berjumpa lewat alat komunikasi, lewat video ini ya. Bil amsi laqad ta'allamna ma yata'allaku bi fi'il, fa'il wa maf'ulun bi. Kemarin kita sudah pernah belajar pada pertemuan sebelumnya tentang fi'il, fa'il, maf'ulun bi. Hadzal yaum sanastamir al-madda ma yata'allaku bi mubtada wal khabar. Dan hari ini kita akan melanjutkan materi kita dari pertemuan sebelumnya, yaitu tentang mubtada dan khabar. Laqad lakum tusawwiru alkitab ya. Kamu sudah fotokopi buku, walaupun ada sebagian tidak fotokopi buku ya. Kalau yang sudah ada bukunya itu ada di halaman 86 am fi safha tis'a wa samanun bil maudu mubtada wal khabar. Jadi materinya tentang mubtada dan khabar ada di halaman 86 itu kalau di buku ibu ya, tapi cross check di buku kalian karena buku kita berbeda. Kalau saya pegang buku panduan guru, itu biasanya kalau di buku kalian sekitar di halaman 50-an ya. Ya cek saja judulnya tentang mubtada dan khabar setelah materi kita pada minggu lalu tentang fi'il, fa'il, maf'ulun bih yang kita uhakan pada UHA 1. Taib sanasra ma yata'allaku bihadzal maudu, yakni mubtada wal khabar. Tentang mubtada dan khabar kita akan menjelaskan apa itu mubtada dan apa itu khabar ya. Ada baiknya kita mengetahui pengertian terlebih dahulu. Jadi mubtada yakni ismun marfu fi awalil jumlah, isim yang bentuknya marfu. Marfu itu adalah dhammah. Jadi harokatnya dhammah itu bisa bisa fi awalil jumlah, letaknya berada di awal kalimat ya. Yang penting isim, kalau ada isim letaknya berada di awal kalimat, maka isim tersebut namanya mubtada. Ingat kemarin kita sudah menjelaskan bentuk isim itu atau bagian-bagian dari isim, macam isim itu. Yang pertama ada ismul insan, nama manusia. Nama manusia itu bisa menyebut langsung kayak Fatimah, Ahmad, Amir, Imran dan lain sebagainya. Ini kalau dengan menyebut langsung nama manusia. Atau bisa menyebut profesi yang digeluti oleh manusia. Apa itu? Tilmizun gitu ya. Ini kan apa arti tilmizun? Tilmizun adalah siswa. Ini bukan nama melainkan profesi yang digeluti oleh manusia. Nah, ini bisa dijadikan contoh dari mubtada. Selagi letaknya berada di awal, maka ini bisa dijadikan mubtada. Bisa juga apa? Fallahun, petani gitu kan. Bisa juga mudarrisun dan lain sebagainya. Yang penting dia terdiri dari isim. Ini kalau mau mengambil dari ismul insan. Ismul insan boleh nama manusia langsung atau boleh profesi yang digeluti oleh manusia. Kemudian ada namanya ismul hayawan, nama hewan. Nama hewan itu tadi bisa dajjajatun, ayam gitu kan, bisa hirdun gitu kan, bisa kalbun, bisa hinzirun gitu ya. Hirdun artinya monyet, kalbun itu anjing, hinzirun itu babi dan lain sebagainya, atau kitun kucing bisa. Yang terpenting dia ismul insan. Yang penting dia adalah ismul hewan. Kalau letaknya berada di awal, maka isimnya harus marfu. Ketika dia sudah marfu kemudian letaknya di awal, maka ini bisa dijadikan mubtada. Nggak mau juga
ismul insan tidak, ismul hayawan pun tidak. Boleh isim nabat. Isim nabat itu adalah kata nama tumbuhan, ya. Apa nama tumbuhan? Pohon, bunga gitu kan. Bunga dalam bahasa Arabnya apa? Zahrotun gitu kan. Bisa mungkin syajarotun gitu kan, yang artinya apa? Pohon. Atau mungkin tufahun, apel gitu kan. Apel bagian dari tumbuhan, nama buah itu bagian dari tumbuhan. Nah, ini bisa dijadikan mubtada. Yang penting letaknya di awal dan harokatnya harus dhamma. Dhamma itu bisa bisa un gitu. Tinggal lagi bagaimana kalau dia bagaimana kalau dia seperti apa gitu kan. Dia berharokat jika dia tidak diawali alif lam. Jika dia berada diawali dengan alif lam, maka dia harokatnya harus ya, nanti kita langsung jelas pada contoh. Kemudian ada yang terakhir, ada isim alam, kata benda. Kata benda itu bisa meja, kursi. Ya, meja apa bahasa Arabnya? Adalah maktabun. Bisa kursiun, bisa kitabun, dan lain sebagainya. Yang penting dia isim alam, kata benda, terserah. Dan harokatnya harus dhamma, bisa bisa un, dan letaknya harus berada di awal, maka ini bisa dijadikan mubtada. Ya. Kita langsung kemudian kita masuk pada pengertian kedua, adalah khobar. Khobar itu secara bahasa disebut dengan kata keterangan. Khobar itu berita atau menerangkan. Jadi kalau kita artikan secara bahasanya nih ya, khobar itu artinya kata keterangan. Atau di dalam bahasa Arab itu kalau menyebut khobarun, itu khobar itu berita, pemberitahuan. Nah, apa kata keterangan di dalam bahasa Indonesia bentuknya? Banyak. Ingat, beda kata yang menerangkan dengan kata keterangan. Sudah berulang kali saya jelaskan ya. Kalau kata menerangkan itu kayak guru di dalam kelas. Nah, ini jenis kalimatnya menerangkan. Beda dengan kata keterangan. Kalau kata keterangan itu dia tidak panjang. Ingat, kata dengan kalimat itu berbeda. Kalau kata itu satu, tapi kalau kalimat itu bentuknya sudah sempurna, kayak guru di dalam kelas. Nah, ini keterangannya di dalam kelas, tapi ini bukan kata keterangan, melainkan menerangkan. Sedangkan kata keterangan itu harus kata, bukan kalimat. Apa contohnya? Cantik, pinter, bersih, kotor, rajin. Nah, ini yang dimaksud dengan kata keterangan, atau yang disebut dalam istilah bahasa Arab disebut dengan khobar. Ya. Seperti itu. Baik, kita langsung pada contoh ya. Ingat, khobar juga harokatnya harus dhamma. Ya, bisa bisa un. Ya. Contoh. Kita langsung pada contoh saja ya. Muhammadun gitu kan, jamilun. Nah, ini saya agak dekatkan sedikit. Muhammadun jamilun. Muhammadun ini sebagai isim. Ya, ingat, karena definisi dari mubtada tadi adalah ismun fi awalil jumlah, isim yang berada di awal kalimat. Isim marfu fi awalil jumlah, isim yang bentuknya dhamma dan letaknya berada di awal kalimat. Nah, Muhammadun ini isim apa bukan? Ya, tentu isim. Muhammadun itu adalah nama orang, atau dalam bahasa Arab disebut dengan ismul insan. Ya, oke, dia sudah bentuknya isim. Sekarang kita lihat ke harokatnya. Muhammadun, kan harokatnya, berarti dia dhamma. Jika ada isim, harokatnya dhamma dan letaknya berada di awal, maka isim tersebut namanya mubtada. Nah, ini berarti Muhammadun kedudukannya sebagai mubtada. Ya, apa tadi pengertian mubtada? Mubtada adalah ismun marfu fi awalil jumlah, atau isim
yang bentuknya dhamma, kemudian letaknya berada di awal. Ingat, ngitung awal kita dari kanan ke kiri sesuai kita menulis Arab. Karena kita menulis Arab itu memulai dari kanan ke kiri. Jadi ngitung awal di sini. Ya, pada kata Muhammadun, bukan pada kata Jamilun. Karena kita berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia ngitung awalnya dari kiri, karena menulis bahasa Indonesia pun dimulai dari kiri. Ya, maka ngitung awalnya di sini. Tapi kalau bahasa Arab sebaliknya, ngitung awalnya di sini, di kanan ya, karena kita memulai nulis Arab itu di kanan. Oke, kemudian ada kata jamilun. Apa itu jamil? Ma makna min kalimatin jamilun? Jamilun adalah artinya ganteng. Nah, apa tadi definisi dari ini? Ganteng ini merupakan bagian dari kata keterangan. Ganteng ini kata keterangan. Kata keterangan di dalam bahasa Arab disebut dengan khobar. Karena definisi khobar itu adalah kata keterangan. Ya. Dan harokatnya pun harus dhamma, harokatnya. Ya. Kapan pakai kapan dia pakai sudah pernah kita jelaskan di kelas ya, berkali-kali saya jelaskan. Tanwin tidak bisa ketemu dengan alif lam. Karena saya pernah memberi umpama, tanwin dan alif lam itu bagaikan minyak dan air, tak pernah nyatu. Jadi kalau kata itu diawali dengan alif lam, contoh al-jamilu, sini al sudah diawali dengan kata al, maka harokat yang di ujung tidak boleh tanwin. Ingat, tanwin itu an, in, un. Maka melainkan dia harus dhamma. Al-jamil. Jadi kalau dia sudah diawali alif lam, maka di sini jatuhnya u. Tapi andai kata kita buang alif lamnya seperti kata yang di atas, maka harokatnya un. Karena un dan alif lam itu bagaikan minyak dan air, tak pernah nyatu. Tanwin, alif lam, pilih salah satunya. Gak boleh alif lam itu bertemu dalam satu tempat dengan tanwin. Karena dia itu tadi minyak dan air. Pernah lihat minyak dan air itu nyatu? Tidak pernah. Sekalipun disatukan masih ngapung, minyak, air. Seperti itu. Jadi Muhammadun jamilun artinya Muhammad itu gantengnya. Di dalam mubtada dan khobar ada makna itu. Jadi nggak usah lagi cari apa bahasa Arab itu, nggak usah. Kalau kita membuat contoh mubtada dan khobar, di antara mubtada dan khobar itu sudah memiliki makna itu. Kayak Muhammadun artinya Muhammad, jamilun artinya ganteng. Kalau kita artikan secara tekstual ya, Muhammad ganteng gitu kan. Atau kalau secara ininya nih ya, mubtada'nya nih, maka diartikan Muhammad itu ganteng. Jadi ada mana itunya di sini. Di antara keduanya, yaitu antara mubtada dan khobar. Ya. Ini kalau mau ngambil mubtada'nya bentuk ismul insan, nama manusia. Ya. Bisa nggak selain nama manusia? Bisa, karena definisi dari mubtada tadi adalah ismun marfu'un fi awal jumlah, isim yang bentuknya dhamma di awal kalimat. Macam isim banyak, ada ismul insan, nama manusia seperti ini, ada ismul hayawan, nama hewan. Kayak seandainya apa kalau kita ambil dari nama hewan? Atau boleh kita sebut kirdun gitu kan. Apa makna kirdun? Kirdun itu adalah monyet atau kera. Kirdun mu'annidun. Kirdun mu'annidun. Nah, ini kirdun mu'annidun ya. Kera itu nakal. Kirdun artinya kera atau monyet.
Mu'annidun artinya nakal. Nakal ini kata keterangan apa bukan? Iya. Kirdun isim apa bukan? Isim. Di awal atau tidak? Di awal. Doma atau tidak harokatnya? Doma. Maka jika ada isim kemudian letaknya di awal, harokatnya doma, maka hukumnya apa? Mubtada. Maka kedudukannya sebagai mubtada. Ini kalau nak ngambil jenis isimnya yang bentuknya nama hewan. Mu'annidun artinya nakal. Kata keterangan juga dia sudah kata keterangan ya, artinya nakal, harokatnya doma ya, dan dia jatuh setelah mubtada. Karena kalau secara bahasa khobar itu adalah kata keterangan, ganteng, lucu, nakal gitu ya, kemudian bersih, kotor. Nah, ini kata keterangan. Kemudian kalau secara istilah adalah isim yang jatuh setelah mubtada. Isim yang jatuh setelah mubtada. Nah, setelah mubtada itu maka harus khobar. Khobar harus harokatnya doma. Nah, seperti itu ya. Ini kalau mau ngambil nama hewan. Dan mau ngambil nama benda seandainya boleh. Dan yang kita sebut dengan nama benda dalam bahasa Arab disebut dengan isim alam, nama benda boleh. Seandainya pintu itu rusak gitu kan. Pintu apa bahasa Arabnya? Babun. Rusak fasidun. Babun sebagai isim yang berada di awal. Ayu ismin, isim apa ini? Isim alam, nama benda. Nah, ketika isim letaknya berada di awal, harokatnya doma nggak ini doma kan, berarti ya hukumnya adalah ya itu mubtada. Fasidun. Nah, fasidun ini artinya adalah rusak. Rusak adalah kata keterangan. Kata keterangan di dalam bahasa Arab disebut dengan khobar. Khobar secara istilah adalah isim yang jatuh setelah mubtada. Setelah mubtada ada dia. Iya, mubtada ada di depannya. Setelah mubtada ini barulah khobar nama isimnya. Nah, ini kalau nak ngambil dari isim-isim yang lain. Bisa ke isim-isim yang lain ya. Karena isim itu ada insan, hayawan, nabat, alam, zaman, makan. Kemudian makan tempatnya ya. Jakarta itu luas. Jakarta wasi'un gitu kan, boleh. Yang penting dia harus terdiri dari isim, letaknya harus berada di awal, harokatnya harus doma. Itu definisi dari mubtada. Sedangkan khobar yaitu harus kata keterangan dan harokatnya harus doma, dan dia jatuh setelah mubtada. Makanya kesimpulannya adalah jika ada khobar tentulah ada mubtada. Umpama yang paling mudah dipahami ya, saya ulang, jika ada khobar, jika ada kata keterangan, tentulah ada mubtada, ada yang menerangkan. Sama persamaannya bahasa ininya, saya sering sekali memberi istilah yang mungkin kesannya tidak mengedukasi, tapi itu mudah kalian pahami. Mising tentu kencing gitu kan. Mising tentu kencing. Tengoklah orang mising lah, tentu dia kencing gitu kan. Begitu juga dengan mubtada, dengan khobar. Kalau ada khobar tentulah ada mubtada. Sebaliknya, kalau ada mubtada belum tentu ada khobar. Ada orang yang menerangkan, belum ada sesuatu yang diterangkan. Ini yang sering saya ini kan ya. Mungkin batas itu dulu materi kita untuk tentang mubtada dan khobar ya. Fa in lam tafhamu fas'alu mubasyaratan ila nimroti. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak dipahami atau bingung atau bahkan sama sekali tidak nyambung gitu ya, ba'da an tulahizu hadhil madda, setelah kamu perhatikan video ini, madda ini, ya silakan bertanya. Lakin as-su'al la uridu an
an ujib as'ila minkum fa in lam tanzuru hadhil madda. Jadi saya nggak akan pernah jawab pertanyaan kamu jika kamu belum memperhatikan penjelasan saya ini. Ya, jadi lihat dulu, pahami dulu. Setelah kamu melihat video ini lalu kamu pahami, kemudian masih bingung baru bisa bertanya. Ya, jangan nanya dulu kalau belum dilihat gitu kan, belum dipahami. Karena ya itu tadi bahasa Arab berulang kali saya dikatakan di kelas, la tabelok mato gitu nih untuk memperhatikan belum tentu paham, apalagi tidak perhatikan. Labizalika ana u'tilakum wajibatil manzil ba'da antulahizu hadhil madda. Maka jadi saya beri kamu tugas ya dari penjelasan materi ini, yaitu dengan membuat contoh mubtada dan khobar sebanyak 4 contoh. Ya, ingat, membuat contoh mubtada dan khobar itu bukan mubtada khobar bukan terpisah ya, melainkan dia nyatu. Jadi dalam satu kalimat itulah terdiri ada mubtadanya, ada khobarnya. Ya, seperti ini. Muhammadun jamilun. Mana mubtadanya? Muhammadun. Jamilunnya sebagai apa? Khobar gitu kan. Atau kirdun muannidun. Kera itu nakal ya. Kera sebagai mubtada, muannidunnya nakal itu sebagai kata keterangan atau yang kita sebut adalah khobar. Dan kedua-duanya harus dhamma. Ingat, dhamma itu bisa bisa un. Un dipakai ketika kata tersebut tidak diawali alif lam. Contoh maktabun. Ketika pakai al maka jadinya al maktabu. Jatuhnya ya. Ingat, karena alif lam dan tanwin itu tak pernah nyatu karena bagaikan minyak dan air, tak pernah nyatu. Jadi itu ya. Mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Nah, ya, insyaallah kita akan ketemu di next video. Fa in lam tafhamu fas'alu. Jadi kalau nggak paham silakan bertanya ya. Arjukum antasna wajibatil manzil bi arba'ati amsilah. Jadi ada 4 contoh yang saya minta. Kamu langsung aja kirim masing-masing ke WA ibu ya, tanda kamu sudah membuat tugas dari saya. Oke, sekian pertemuan kita pada hari ini. Astaghfiru minkum alafwa, saya minta maaf jika ada sedikit kekeliruan dalam penjelasan atau mungkin agak terjelipet ngomongnya ya. Nahtatim liqa ana hadzal yaum bi qiraatil hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.